Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi terkait likuidasi dan reorganisasi perusahaan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Orakel Grisela dengan NPM akhir 111, kemudian ada Puspitasari dengan NPM akhir 097, kemudian ada Saci Oktavia Putri dengan NPM akhir 107, dan kemudian ada Arninda Nuraini dengan NPM akhir 149. Nah, untuk materi yang pertama, ini tuh membahas terkait Bankruptcy Reform Act of 1978. Nah, yang dimana ini tuh menggantikan aturan kepailitan lama menjadi dasar hukum bagi perusahaan yang bermasalah keuangan. Jadi, undang-undang ini tuh berlaku sejak 1 Oktober 1979 yang menghadirkan sistem kepailitan komprehensif dengan hakim dan pengadilan khusus serta diamandemen beberapa kali, termasuk BAP CPA 2005. Aturan pentingnya itu pembatasan 120 hari bagi debitur yang mengajukan rencana reorganisasi dan pembatasan pengelolaan sewa dengan tujuan utama untuk melindungi kreditur, membagi aset secara adil, dan memberi debitur kesempatan untuk memulai kembali tanpa tekanan hukum. Nah, lalu selanjutnya itu adalah liquidation. Jadi, di tahun 2016 ada sekitar 62% dari 25.000 sekian itu ada kebangkrutan bisnis di Amerika Serikat yang diajukan pada bab 7. Nah, karena itu lebih cepat dan juga murah dibandingkan di bab 11, maka bab 7 itu bisa mengajukan secara sukarela oleh debitur atau juga dipaksa kreditur dengan klaim tertentu. Apabila dikabulkan, maka kreditur itu tidak bisa menagih langsung dan seorang trustee itu ditunjuk untuk mengelola aset. Kreditur itu bisa memilih trustee tetap serta membentuk komite kreditur untuk berperan dalam proses. Dalam liquidation itu ada beberapa poin. Yang pertama itu tugas kurator dalam kasus likuidasi. Jadi saat kasus itu diajukan, maka terbentuklah estate yang nantinya itu akan dikelola oleh trustee. Nah, trustee itu akan mengubah aset menjadi kas, membayar sesuai prioritas klaim, menyelidiki keuangan debitur, memberi informasi pada pihak terkait, memeriksa klaim kreditur, membuat laporan rutin, dan menyerahkan laporan akhir ke pengadilan. Lalu poin selanjutnya itu adalah pembayaran klaim. Jadi dalam bab 7, klaim itu dibayar sesuai dengan urutan. Kreditur dengan jaminan dibayar dari hasil aset. Sisanya jadi klaim tak terjamin. Nah, klaim yang tidak terjamin ini itu dibagi dua. Yang pertama ada prioritas, yaitu harus lulus dulu sesuai peringkat 1 sampai 6, prorata bila dana kurang, dan non prioritas yaitu 4 peringkat juga prorata. Nah, pemegang saham itu hanya dapat bagian jika semua klaim kreditur itu sudah dipenuhi. Materi selanjutnya yaitu illustration of liquidation case, yang dimana ilustrasi pada likuidasi. Nah, di sini tuh terdapat contoh soal Cam Corporation mengalami kerugian operasional yang besar pada tahun 2016 dan paruh pertama tahun 2017. Pada bulan Juli 2017, utang usahanya telah jatuh tempo dan piutang usahanya telah dijaminkan untuk menutupi pinjaman bank yang gagal bayar. Para kreditor rekam tidak bersedia memberikan kredit tambahan atau mengubah perjanjian pinjaman. Ketentuan pinjaman mereka, dan pada tanggal 1 Agustus 2017, bank mengajukan petisi sukarela untuk keringanan berdasarkan bab 7 Undang-Undang Kebangkrutan, yang dimana lampiran itu 18 hingga 3 menyajikan neraca yang disusun pada tanggal pengajuan kebangkrutan. Meskipun neraca menunjukkan ekuitas pemegang saham sebenarnya 513, penilaian biaya historis bukanlah indikator yang baik untuk kondisi keuangan perusahaan yang sedang dilikuidasi. Laporan akuntansi yang memberikan informasi relevan untuk perusahaan yang sedang dilikuidasi adalah laporan keuangan. Nah, di sini tuh terdapat tabel yang dimana itu saya mengamankan klaim-klaim yang dijamin oleh hak gadai yang sah. Lalu dua klaim prioritas tanpa jamin itu dapat 6 bagian. Yang pertama itu biaya administrasi, kedua klaim yang terjadi antara tunggal pengajuan petisi tidak sukarela, lalu yang ketiga klaim upah gaji dan komisi, lalu keempat
klaim untuk kontribusi pada rencana tunjangan karyawan. Lalu kelima itu klaim individu dan yang terakhir klaim unit pemerintah atas pajak penghasilan atau pemerintahan bruto. Baik, materi selanjutnya yaitu Statement of Award, di mana tugas wali amanat dapat mencakup pengajuan laporan keuangan kepada Pengadilan Kepailitan. Laporan ini merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk Pengadilan Kepailitan. Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi wali amanat dalam melikuidasi perusahaan debitur. Laporan ini juga memberikan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan Pengadilan Kepailitan. Laporan keuangan disusun pada tanggal tertentu dan menunjukkan informasi neraca aset diukur pada nilai realisasi bersih yang diharapkan dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan untuk kreditur yang dijamin sebagai prioritas dan tidak dijamin. Kewajiban diklasifikasikan sebagai prioritas, dijamin penuh, dijamin sebagian, dan tidak dijamin. Penilaian biaya historis dicantumkan dalam laporan untuk tujuan referensi lampiran 18.4. Menyajikan laporan keuangan Income Corporation. Informasi untuk laporan keuangan ini diperoleh dari neraca yang dimana itu sudah saya cantumkan, dan juga pada tanggal pengajuan dan sumber lain seperti penilaian nilai likuidasi aset yang diharapkan dan perjanjian kontraktual dengan kreditor. Baik, materi terakhir yaitu trust accounting, di mana seorang wali amanat dalam kasus kebangkrutan lebih mengelola aset korporasi debitur hingga dibebaskan oleh Pengadilan Kepailitan. Undang-undang Kepailitan tidak mencakup detail prosedur akuntansi seperti apakah wali amanat harus mencatat catatan akuntansi baru untuk menetapkan akuntabilitas atas harta warisan dan menunjukkan pemenuhan tanggung jawab pada akhirnya, atau apakah catatan akuntansi korporasi yang ada harus dilanjutkan di bawah arahan wali amanat. Wali amanat untuk corporation membuat serangkaian catatan akuntansi baru. Aset dicatat dalam pembukuan wali amanat berdasarkan nilai buku, alih-alih berdasarkan nilai realisasi yang diharapkan karena subjektivitas yang terlibat dalam memperkirakan jumlah realisasi pada saat pengajuan. Nah, akun aset kontra dihilangkan dari pembukuan wali amanat karena tidak relevan dengan kasus likuidasi dan karena diinginkan untuk menjaga agar akun wali amanat sesederhana mungkin. Nah, di mana itu bentuk entry yang dibuat untuk membuka pembukaan wali amanat untuk Camp Corporation, di mana uang tunai sebesar 3.000, lalu ada yang dapat dipertimbangkan itu sebesar 7.000, piutang 25, persediaan 50, biaya dibayar itu 4.000, tanah 15, bangunan 40, peralatan 30, aset tidak berwujud 6.000, utang usaha 65, upah yang dibayarkan itu 13, pajak proses yang harus dibayar itu 2.000, lalu hasil bayar bank pemasok sebesar 5.000 dan 7.000, lalu bunga yang harus dibayarkan itu 50, serta ekuitas harta warisan itu sebesar 13.000. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah reorganization. Jadi pada chapter 11 itu mengatur reorganisasi agar perusahaan itu dapat memperbaiki struktur keuangan dan terus beroperasi. Berbeda dengan chapter 7 yang berujung pada likuidasi. Nah, proses ini tuh bisa diajukan oleh debitur atau kreditur, dan pengadilan menentukan apakah kasus ini tuh dilanjut, dialihkan ke likuidasi ataupun ditolak. Umumnya, manajemen itu tetap mengelola perusahaan sebagai debtor in possession, sementara komite kreditur yang dibentuk itu ikut meninjau dan bernegosiasi. Jadi selama proses, perusahaan itu masih berjalan di bawah pengawasan pengadilan dengan manfaat seperti penghematan bunga utang atau pembatalan kontrak yang merugikan meskipun biayanya tinggi dan kepercayaan terhadap mitra itu menurun. Nah, jadi inti reorganisasi itu untuk menghasilkan rencana yang adil dan disetujui pengadilan dengan 120 hari pertama
hanya untuk debitur mengajukan. Kemudian kreditur itu bisa memberikan alternatif. Jadi rencana ini tuh bisa disiapkan sebelumnya atau pre-package bankruptcy seperti pada kasus General Motors 2009 dan akan sah bila mendapat dukungan mayoritas kreditur atau dipaksakan pengadilan melalui cram down. Nah, setelah konfirmasi, debitur tuh dibebaskan dari kewajiban lama sesuai dengan isi rencana. Lalu selanjutnya itu ada pelaporan keuangan selama reorganisasi. Jadi proses reorganisasi itu bisa berlangsung selama bertahun-tahun dan perusahaan itu tetap wajib untuk menyusun laporan keuangan sesuai ASC 852. Tujuannya itu agar laporan itu mencerminkan adanya perkembangan selama di Capture 11. Dia membedakan transaksi terkait reorganisasi dan operasi normal bisnis. Nah, poin yang pertama dalam subbab ini adalah dampak proses bab 11 terhadap neraca. Jadi utang tanpa jaminan dan utang kurang terjamin sebelum masuk di bab 11 itu disebut dengan liability subject to kompromis dan dinegosiasikan untuk dibayar kurang dari klaim. Nah, utang ini itu nanti akan dicatat secara terpisah di neraca, sementara utang lain itu dicatat dengan normal. Lalu poin yang kedua itu dampak proceeding bab 11 terhadap laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jadi biaya profesional dan pengeluaran terkait bab 11 itu dibebankan secara langsung, sedangkan pendapatan, beban, dan juga rugi atau laba akibat restrukturisasi itu dilaporkan secara terpisah sebagai reorganization items. Nah, bunga itu nanti akan dicatat sesuai dengan jumlah yang dibayar atau diizinkan. Perbedaan dengan bunga kontraktual itu harus diungkap. Lalu poin yang ketiga itu AICPA itu menyimpulkan laporan konsolidasi itu tidak cukup untuk menggambarkan perusahaan di dalam Kapster 11 atau bab 11 sehingga ASC 852 itu mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan secara ringkas sebagai informasi tambahan. Nah, piutang hutang antar perusahaan itu harus diungkap dan konsolidasi itu bisa tidak tepat apabila anak usaha itu dikelola oleh trustee. Selanjutnya ada pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Jadi reorganisasi itu biasanya melibatkan restrukturisasi utang. Nah, modal dan revaluasi aset. Hak pemegang saham itu nanti akan ditentukan di pengadilan dan banyak perusahaan itu nanti itu akan justru dijual. Nah, debitur itu sering mengubah anggaran dasar untuk menerbitkan sekuritas baru. Nah, sejadi organisasi itu dipengaruhi negosiasi kreditur pemegang saham. Sementara hakim itu punya wewenang secara luas, termasuk menggeser prioritas klaim demi keadilan. Nah, poin yang pertama dalam subbab ini adalah nilai reorganisasi. Jadi, untuk menentukan reorganisasi value atau nilai wajar tanpa utang, penting dalam rencana reorganisasi. Nah, biasanya itu dihitung dari arus kas masa depan dan penjualan aset. Nilai ini itu mempengaruhi pemulihan kreditur dan pembagian saham. Jika nilai aset itu kurang dari total utang dan pemegang saham lama itu mendapat kurang dari 50% kepemilikan, maka entitas itu dianggap baru dan wajib pakai fresh start reporting sesuai dengan ASC 852. Poin yang kedua dalam subbab ini adalah pelaporan awal yang baru. Fresh start reporting itu menciptakan entitas baru tanpa saldo laba atau rugi ditahan. Nah, nilai reorganisasi itu dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud teridentifikasi. Nah, sisanya akan dicatat sebagai excess reorganization value. Nah, utang itu akan dicatat pada nilai kini dan manfaat pajak itu ditangani sesuai GAAP. Laporan akhir entitas lama itu mencerminkan penyesuaian dan penghapusan utang. Lalu menjadi neraca awal entitas baru. Nah, catatan awal itu memang harus diungkap penyesuaian aset atau utang, penghapusan utang, laba ditahan yang dihapus, serta faktor nilai reorganisasi. Laporan keuangan entitas baru itu tidak sebanding dengan laporan pendahulu. Selanjutnya itu kasus reorganisasi. Di sini ada kasus Take Corporation pada tahun 2016. Jadi Take di sini bertindak sebagai debtor in possession yang memiliki aset itu 2,1 juta dolar, liabilitasnya 2,3 juta, defisit ekuitasnya itu 200 ribu. Nah, di sini buku lamanya itu ditutup dan kemudian dibuka
buku baru. Dan selama reorganisasi ini tidak bayar kewajiban prapetisi, investasi peralatan baru itu sebesar 100.000 dolar dan ini selama 5 tahun. Kemudian biaya reorganisasi ini dicatat langsung sebagai beban. Kemudian ada reklasifikasi liabilitas yang dapat dikompromikan. Jadi pada tahun 2016, pada awal 2016 ini TIK mereklasifikasi liabilitas yang akan dikompromikan ke dalam akun terpisah. Jadi kemudian dicatat jurnalnya untuk reklasifikasi tersebut. Kemudian ada income dan return earning statement atau balance sheet-nya juga. Jadi selama reorganisasi ini menunjukkan kinerja TIK selama 2016. Pendapatan operasi positifnya itu sebesar 100.000, tetapi beban reorganisasi itu 450.000 dolar. Jadi di sini rugi bersihnya itu sebesar 350.000 dolar. Nah, kemudian defisitnya itu bertambah jadi 1.050.000 dolar. Dan untuk neraca 2016 asetnya itu senilai 1.950 dolar, liabilitasnya itu sebanyak 2.300 dolar dan diklasifikasikan sebagai liabilitas subject to compromise. Jadi defisit ekuitas di sini makin besar. Neraca setelah reorganisasi. Jadi neraca ini menampilkan kondisi keuangan TIK setelah rencana reorganisasi ditetapkan. Liabilitas lama atau hutang lama itu sudah dihapus dan dikompromikan. Kemudian struktur modalnya baru terdiri dari obligasi senior 12%, subordinate debt dan juga saham baru, serta defisitnya itu telah dihapus, hanya tersisa ekuitas baru. Kemudian ada reorganization plan atau rencana reorganisasi. Jadi dari nilai reorganisasi ditetapkan sebesar 2.200.000 dolar. Untuk isi rencananya itu obligasi 15% diganti saham baru, ditambah obligasi 12% dan ditambah bagian lancar. Kemudian pajak prioritas ini dibayar penuh, utang usaha dan bank dikompromikan sebagian, sisanya diganti dengan subordinate debt dan saham baru. Saham lama ini ditukar menjadi saham baru dalam sebagian kecilnya. Kemudian fresh start reporting, jadi syarat fresh start reporting ini sesuai dengan ASC 852. Jika liabilitasnya itu lebih besar dari nilai reorganisasi dan pemegang saham lama itu kurang dari 50% kepemilikan baru, maka TIK di sini memenuhi syarat untuk melakukan fresh start reporting. Kemudian penyesuaian nilai aset ke nilai wajar. Jadi di sini disesuaikan untuk persediaannya itu ditambah 25.000 dolar, tanahnya bertambah 100.000, untuk gedungnya berkurang 75.000, peralatannya berkurang 30.000 dan hak patennya berkurang 125.000. Selanjutnya ada neraca awal dengan fresh start reporting, jadi aset dicatat dengan nilai wajar baru. Kemudian semua defisit ekuitasnya dihapus, return earning dimulai dari nol, dan ekuitas baru menggambarkan pasca reorganisasi. Neraca ini identik dengan opening balance sheet atau entitas baru. Nah, untuk kesimpulannya, di sini perusahaan yang gagal dapat yang pertama itu bernegosiasi dengan kreditur, kemudian bisa mengajukan kebangkrutannya. Bisa dilakukan dengan likuidasi dengan menjual aset oleh trustee, kemudian distribusi klaim sesuai prioritas yang seperti di bab 7, atau bisa melakukan reorganisasi, yaitu perusahaan tetap beroperasi dan membuat rencana reorganisasi. Kemudian pelaporan keuangannya ini diatur oleh ASC 852 dan juga fresh start reporting jika syarat terpenuhi, perusahaan dianggap sebagai entitas baru. Jika tidak terpenuhi, maka liabilitas dihitung pada nilai kini dan penghapusan utang dicatat sebagai keuntungan. Lalu di sini tuh ada contoh soal, yaitu Tesa Ltd itu beroperasi berdasarkan bab 11 Undang-Undang Kepailitan, merilis neraca keuangannya ketika mereka tuh menyerahkan rencana reorganisasi mereka sebagai berikut. Ini dalam bentuk ribuan, dan untuk datanya tuh ada di seperti yang ada di PowerPoint.
Nah, ada informasi tambahan yaitu rencana reorganisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang obligasi itu setuju untuk menerima $200.000 saham biasa baru, $150.000 utang senior obligasi 12%, dan $50.000 kas yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2014. Lalu yang kedua, klaim pajak prioritas sebesar $100.000 akan dibayarkan setelah rencana reorganisasi dikonfirmasi. Yang ketiga, hutang usaha akan diselesaikan menggunakan $200.000 saham biasa baru dan $300.000 utang subordinasi. Dan yang keempat, bunga akrual obligasi saat ini itu dihapuskan. Yang kelima, pemegang ekuitas itu akan menukar saham mereka dengan $250.000 saham biasa baru. Nah, jadi selanjutnya itu kita disuruh untuk menunjukkan perhitungan dan menentukan apakah dikonfirmasi untuk pelaporan awal yang baru. Jadi di situ ada balance sheet, yang pertama itu ada aset yaitu cash and equivalent. Nah, 275 itu dari data sebelumnya. Lalu dikurangi dengan 50.000 itu dari poin nomor 1 yaitu 50.000 kas yang dibayarkan pada tanggal 31. Lalu dikurangi dengan 100. Nah, maka hasilnya itu adalah 125. Lalu ada account receivable, lalu ada inventory, land, building, equipment. Untuk nominalnya itu sama seperti sebelumnya. Lalu ada liability. Nah, liability ini tuh ada 1.500.000 ditambah 300. Nah, 1.500.000 itu dari data sebelumnya, sedangkan yang 300 itu dari poin nomor 3 yang 300.000 utang subordinasi. Lalu ada account payable, data sebelumnya kan dicatat 200. Nah, di sini tuh 0 karena pada poin nomor 3 itu tertulis bahwa hutangnya itu akan diselesaikan menggunakan 200.000 saham biasa. Lalu ada wages payable itu sama, bonds payable-nya itu menjadi 150.000 itu karena awalnya kan 400.000. Lalu pada poin nomor 1 itu tertulis 150 utang senior obligasi. Nah, jadi 150. Lalu ada interest payable itu menjadi 0 karena pada data kan 100. Lalu pada poin nomor 4 itu ditulis bunga akrual obligasi saat ini itu dihapuskan, makanya menjadi 0. Lalu dari common stock itu 250 tambah 200 tambah 200 itu karena awalnya kan 900. Nah, jadi kenapa jadi gitu? Nah, 250 itu ada pada poin nomor 5, pemegang ekuitas akan menukar saham mereka dengan 250 saham biasa baru. Lalu ditambah 200 itu yang pertama dari poin 1, pemegang obligasi setuju untuk menerima 200.000 saham biasa baru. Dan poin nomor 3 itu kan tadi hutangnya itu diselesaikan menggunakan saham biasa baru. Jadi total common stock-nya adalah 650. Lalu ada defisit yaitu 1.525 itu dari data dikurangi dengan 350, maka hasilnya adalah min 1.175.000. Maka total liability-nya itu 1.525.000 dan sesuai dengan total aset.